Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 25 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hutan Sagu Negeri Rutong, pesona wisata alam dan budaya di Kota Ambon. Berjalan di atas jembatan kayu sepanjang 236 meter, dihitung dari Google Maps yang membelah rimbunnya pepohonan sagu, wisatawan diajak menikmati pengalaman berbeda di negeri Rutong, Kota Ambon. Wisata hutan sagu ini tidak hanya menawarkan pemandangan alam, tetapi juga kesempatan untuk menyaksikan dari dekat proses pembuatan sagu tradisional oleh para warga setempat. Tempat ini awalnya merupakan hutan produktif negeri yang dimanfaatkan pencari sagu. Namun seiring berjalannya waktu, para pengelola yang sebagian besar telah berusia lanjut memutuskan untuk mengubah fungsi hutan menjadi destinasi baru. Alhasil tercetus hutan sagu, sebuah ekowisata yang kini menjadi andalan negeri Rutong. Seorang pengelola, David Lesi, mengatakan saat ini wisata hutan sagu negeri Rutong dapat dikunjungi dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni Rp3.000 untuk pengunjung perorangan dan Rp20.000 per orang bagi rombongan atau kelompok. Layaknya destinasi pada umumnya, tersedia sejumlah fasilitas standar. Juga terdapat jembatan kayu yang direncanakan akan diperpanjang hingga 1 km. Guna memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi wisatawan dan akan diganti dengan beton. Keindahan dan keunikan negeri Rutong juga telah diakui secara nasional. Pada tahun 2022, negeri Rutong meraih penghargaan dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API Award kategori Kampung Adat dan masuk dalam 10 besar nominasi untuk kategori Kampung Adat dan Ekowisata. Hutan Sagu Negeri Rutong bukan hanya tempat untuk berwisata, tetapi juga bukti nyata bahwa dengan semangat pelestarian dan kerja keras, sebuah tempat yang dahulu digunakan untuk kerja keras dapat menjelma menjadi destinasi wisata penuh pesona dan kebanggaan bagi warga negeri Rutong dan juga Kota Ambon. Sejauh ini kan Informasi lainnya, Tribuners, penumpang KM Barcelona 1 keluhkan kerugian akibat gelombang tinggi, ganti rugi tak kunjung jelas. Dua penumpang KM Barcelona 1, Muhammad Sarif 23 tahun dan Fandi Suhadai 20 tahun, mengeluhkan kerugian yang dialami akibat kerusakan sepeda motor mereka setelah dihantam gelombang tinggi. Keduanya mengaku kecewa dengan janji ganti rugi dari pihak agen kapal yang hingga kini belum terrealisasi. Peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025. Kepada tribunambon.com, Muhammad Sarif menceritakan mereka berlayar dengan KM Barcelona 1 dari Pelabuhan Ternate tujuan Sanana dan Kota Ambon sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.
Sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur pada Minggu 22 Juni 2025, kapal dihantam gelombang tinggi sekitar 4 meter. Akibat insiden tersebut, kapal akhirnya memutar balik ke pelabuhan Ternate dan tiba pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Saat tiba di Ternate, Sarif mendapati kondisi motornya rusak parah dengan bodi pecah dan kerusakan mesin. Kerugian serupa juga dialami Fandi Suhadai yang menyebut bodi motornya rusak sekitar 80%, belum termasuk kerusakan mesin. Pihak kapal kemudian mengganti uang tiket sesuai harga tiket senilai Rp560.000. Uang itu mereka gunakan untuk membeli tiket pelayaran selanjutnya dengan kapal Permata Obi seharga Rp565.000. Fadli berjanji akan menginformasikan proses penggantian pada hari Senin. Namun saat Sarif menghubungi Fadli pada hari Senin, ia hanya diminta mengirimkan nomor rekening agar uang penggantian ditransfer. Keduanya kemudian berangkat pada Senin 23 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dengan KM Permata Obi menuju Ambon dan tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur pada Rabu 25 Juni 2025. Fandi mengaku sangat kecewa dengan pelayanan perusahaan kapal Barcelona. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak agen maupun manajemen kapal Barcelona terkait janji ganti rugi ini. Mau tutup pintu? Aksi heroik Brigadir Aldo Masihin bantu pengendara kehabisan bensin di Ambon tuai pujian. Sebuah aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang anggota polisi dari Satuan Brimob Polda Maluku, Kompi 2 Batalion A Pelopor Brigadir Aldo Masihin di Jembatan Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menjadi sorotan hangat di media sosial. Video yang diunggahnya pada Selasa 24 Juni 2025 di akun Facebook pribadinya @Aldo Masihin memperlihatkan dirinya menolong seorang pengendara motor yang kehabisan bensin. Dalam video tersebut, Aldo Masihin tampak menghampiri seorang pria berkaos putih yang sedang mendorong motornya di atas jembatan Galala. Saat ditanya, pengendara tersebut mengaku kehabisan bensin dan tidak membawa dompet maupun uang sepeser pun untuk membeli bahan bakar. Tanpa ragu, Aldo menyuruh pria itu untuk naik ke motornya, kemudian motornya ditunda oleh Aldo. Aldo pun membantu mendorong motor pria asal desa Poka itu hingga ke pom Pertamina Halong. Tidak berhenti di situ, Aldo juga membayarkan bensin jenis Pertalite senilai Rp15.000 untuk motor tersebut. Setelah mendapatkan bantuan, pria tersebut mengucapkan terima kasih dan Aldo pun melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Aksi heroik Aldo Masihin ini sontak menuai banyak pujian dari warganet. Unggahan video tersebut telah ditonton ribuan kali, mendapat lebih dari 400 like dan 249 komentar. Namun di tengah banjir pujian, muncul pula komentar yang memicu perdebatan. Salah seorang netizen menduga adanya modus di balik kejadian tersebut, lantaran melihat bahwa bensin di tangki motor yang ditolong Aldo sebenarnya masih ada. Menanggapi hal ini, Aldo Masihin memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa saat membuka tangki motor tersebut, bensinnya memang terlihat hampir penuh.
Meski demikian, Aldo tetap memilih untuk menolong dengan niat baik. Aldo menegaskan bahwa sejak awal ia memiliki niat untuk menolong. Terlepas dari ada tidaknya modus di balik permintaan bantuan tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aksi tulus Aldo ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dapat dimulai dari hal-hal kecil, meskipun kadang harus berhadapan dengan keraguan. Oh, motor kenapa? Bro, bensin habis? Naik betul dah? Dari mana kok bensin habis ini? Baru antar teman Pak Pol. Oh, Di rumah di Bogor Belas. Lupa bawa dompet Pak Pol. lupa bawa dompet. Ya, Astaga. Lalu ada uang kasing? yang ada Pak Pol. Waduh. Ya situ ambil kiri. Tinggal di mana? Tinggal di Bogor Belas Pak Pol. Oh, tinggal di Poka. Ya, Oh. Awas. Jadi saya bawa uang sama sekali. yang bawa Pak Pol. Oh, motor kenapa? Bro, bensin habis? Naik betul dah? Dari mana kok bensin habis ini? Baru antar teman Pak Pol. Oh, Di rumah di Bogor Belas. Lupa bawa dompet Pak Pol. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Jelang HUT Kota Tual, 1020 pelari ikut Fun Run 2025. Sekitar 1020 pelari turut memeriahkan lomba Fun Run 2025 jelang HUT Kota Tual pada 17 Juli 2025 mendatang, Selasa 24 Juni 2025 pagi. Pantauan tribunambon.com sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, peserta sudah berkumpul di titik start depan RSUD Maren Haji Noho Renwat. Peserta kemudian dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumrah. Dengan mengenakan pakaian aneka warna, peserta kemudian tancap saat bendera dikibarkan. Peserta berlari sejauh 5,5 km. Mereka menyusuri Jalan Tugu Tete Pancing, kemudian SPBU UN, lantas belok kanan menuju ke bundaran kantor DPRD, kemudian finish di depan Balai Kota Tual. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti dengan lebih pendaftar yang mencapai 1.020 orang. Fun Run juga lanjutnya sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengampanyekan gaya hidup sehat. Dalam kegiatan ini peserta terbagi atas 3 kategori, yakni umum pria, umum wanita, dan pelajar. Mereka berkesempatan meraih uang pembinaan sesuai dengan kategori juara. Pratu Abdurrahman Ohoirela dari Angkatan Udara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur yang merupakan pemenang nomor urut 1 dalam kategori umum pria mengaku senang dapat terlibat dalam kegiatan ini. Dirinya berhasil mencatatkan waktu 20 menit dan menjadi yang tercepat dalam Lomba Fun Run 2025 di Kota Tual.
Berikut daftar pemenang Fun Run 2025. Kategori umum pria dimenangkan oleh Pratu Abdurrahman Ohoirela. Kategori umum wanita dimenangkan oleh Esther Rahayaan. Kategori SMA atau SMK diraih oleh Yaya Sobat. Tepis isu pengalihan kasus Landmark Langgur ke Kejari Malra, Limbong menyebut kami tetap usut. Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus Landmark Langgur tetap menjadi fokus dan kewenangan Kejaksaan Negeri atau Kejari Tual. Kepastian ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong guna meluruskan spekulasi mengenai penanganan kasus tersebut dialihkan ke Kejari Maluku Tenggara. Hal ini sebagaimana pengawasan dan koordinasi yang intensif dilakukan antara pihaknya dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Doni memastikan bahwa proses penanganan kasus ini telah mengikuti seluruh prosedur dan tata kelola administrasi serta teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang berlaku. Tim penyidik yang menangani kasus ini pun telah ditetapkan melalui surat perintah penyidikan. Penyidikan terhadap kasus ini sendiri telah dimulai sejak 20 Agustus 2024 sebagaimana surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tua. Surat genangan air di Jalan Suka. Klarifikasi atau perkembangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada perkara Landmark pada anggaran 2023 di Langgur, ya, mengenai pemberitaan bahwasannya Kejari Tual dalam melakukan penyidikan dugaan tipikor pada Landmark Langgur tahun 2023 harus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, bahwa pada dasarnya harus kita sepakati bersama dulu keberadaan Kejaksaan Negeri Tual sendiri sebelum adanya Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara itu membawahi wilayah hukum di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Itu harus disepakati bersama dulu. Lalu yang kedua, bahwasanya Kejaksaan Tinggi Maluku ini yang berwenang untuk mengendalikan perkara baik pidana umum maupun pidana khusus di seluruh wilayah hukum Provinsi Maluku. Yang mana proses penyelidikan maupun penyidikan tersebut merupakan satu rangkaian proses penegakan hukum yang kontinu dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tim penyidikan dalam tindak pidana korupsi itu ditunjuk dalam suatu surat perintah penyidikan yang mengutamakan jaksa-jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan tadi, sesuai juga dengan asas quantitative studi, serta melihat dari efektivitas dalam penanganan perkara tersebut, tentu saja Kejaksaan Negeri Tual telah sah menurut hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pembangunan Landmark 2023. Namun sebelumnya, dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tual, khususnya dalam tindak pidana khusus, kami selalu berkoordinasi dan dilakukan juga supervisi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, yang mana dari hasil tersebut agar penegakan hukum yang dilakukan prosesnya tetap berjalan dalam dugaan tindak pidana korupsi Langgur Landmark 2023 ini tetap berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, maka Kejaksaan Negeri Tual tetap melakukan penyidikan tersebut sampai penyidikan tersebut dinyatakan lengkap dan sempurna. Kita ke berita terakhir Tribuners, lama surut genangan air di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tual semakin parah. Ruas Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Tanah Putih, Kota Tual, Provinsi Maluku, tergenang air Senin 23 Juni 2025.
Air menggenangi separuh badan jalan di kawasan tersebut usai hujan deras sejak pagi hingga sore hari. Nampak genangan lama baru surut meski hujan telah reda sekira 2 jam. Para pengendara pun menurunkan kecepatan kendaraan saat melintasi jalur tersebut. Sementara warga nampak berusaha mengatasi genangan air dengan melubangi media jalan agar memberikan akses aliran air. Dino, salah satu pengendara sepeda motor saat dikonfirmasi tribunambon.com mengatakan genangan air ini sudah puluhan tahun. Menurutnya, media jalan yang dilubangi pun sempat menjadi perdebatan. Pasalnya warga sempat ditegur akibat melubangi median jalan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.